Suka duka larapati, hal tersebut menjadi sebuah satu kesatuan dalam kehidupan manusia yang harus kita jalani di dunia ini. Karena pada dasarnya kita hidup di dunia ini tujuannya adalah untuk memperbaiki karma buruk yang telah kita buat sehingga di kehidupan yang akan datang kita mendapatkan karma yang lebih baik. Namun apa jadinya dalam melakoni hidup ini ada masalah dan seseorang memilih jalan untuk bunuh diri, baik itu salah pati maupun ulah pati. Dalam agama Hindu dengan jelas dikatakan, jika seseorang melakukan ulah pati dan salah pati, maka selain proses upacaranya berbeda, juga arwahnya akan tidak tenang. Apapun di dunia ini yang terbentuk dari unsur materi itu pasti tidak kekal, termasuk badan ini. Suatu saat pasti akan mati. Nah, sekarang bagaimana kita menyiapkan diri kita untuk menerima kematian itu agar kita nantinya mati secara baik, mati secara wajar. Jadi dengan adanya mati secara baik, mati secara wajar, pasti ada mati yang tidak baik atau yang tidak wajar. Jadi mati yang tidak baik atau tidak wajar ini disebut dengan salah pati dan ulah pati. Salah pati ini artinya mati yang tidak wajar, mati yang tidak disadari, kemudian ulah pati, mati yang diakibatkan ulah dari diri sendiri atau disengaja. Sekarang mati salah pati dan ulah pati ini, itu dosanya luar biasa besarnya. Karena sang roh, begitu dia mati salah pati ulah pati, dia tidak menyadari akan dirinya akan mati. Seperti salah pati ini seperti kecelakaan yang langsung meninggal, kemudian bencana alam, kemudian pembunuhan, itu yang disebut salah pati. Kalau ulah pati ini seperti bunuh diri, entah dengan cara apapun itu untuk membunuh dirinya sendiri. Nah, kalau seperti ini, maka sang roh tidak sadar bahwa dirinya itu meninggal. Jasadnya sudah mati, sang roh akan gentayangan kemana-mana di bumi ini tanpa jasad. Karena rasa keterikatannya dengan jasad dan dunia ini masih sangat-sangat kuat. Dan dia masuk ke alam kegelapan yang sangat-sangat gelap. Jadi dalam waktu yang sangat lama, disebutkan sampai 60.000 tahun. Itu waktu berada di alam kegelapan itu. Kalau ulah pati lebih ekstrim lagi. Ulah pati itu sang roh akan turun ke alam sabta petala. Itu pada lapisan yang disebut dengan tala-tala. Nah, di lapisan ini, itu penuh dengan kemarahan, kebencian, kesengsaraan yang berkepanjangan. Itu betul-betul sangat menderita bagi sang roh. Nah, sebegitu besarnya dosa atau dampak yang tidak baik akibat adanya salah pati dan ulah pati ini. Roh manusia yang selalu menjaga badannya yang telah dikubur karena sang roh sangat sayang dan menyukai badan kasarnya itu bagaikan ketika masih hidup. Roh-roh seperti ini kerap kali tampak di kuburan sebagai hantu kuburan yang selalu berada dekat dengan badannya yang sudah dikubur. Seolah-olah roh tersebut terbelenggu oleh kecintaannya kepada badan kasarnya atau stula sarira tersebut. Untuk hal inilah manusia Bali menyiasati dengan melakukan ngaben dengan maksud untuk mempercepat proses pengembalian badan kasar menuju ke panca mahabuta agar roh tak terbelenggu dengan badan kasarnya dan sang roh itu diberikan penyucian. Nah, apabila hal ini tak dilakukan, maka roh-roh orang yang meninggal akan mengalami kebingungan, tak ada yang menuntun di alam sunia. Roh-roh akan menjalankan keinginan duniawinya.
bergentayangan ke sana kemari menghantui kehidupan manusia di dunia, sehingga dalam agama Hindu Bali disebut dengan Bhuta-Cuil atau hantu kuburan. Dalam tradisi Hindu, di dalam agama Hindu, orang yang sudah meninggal pasti akan diupacarai yang disebut dengan upacara ngaben. Upacara ngaben ini sudah tentunya mengembalikan unsur badan ini ke pembentuknya yang disebut dengan Panca Mahabhuta. Kalau orang mati wajar, orang mati dengan benar itu menurut Yama Tattwa dikatakan seperti ini. Yanana wong mati benar, aywa pinendam, geseng juga permangke ya diastun tanpa biar, yan pinendam wangke kamalan ngaran. Kalau ada orang yang mati secara benar, jangan dipendam, jangan dikubur, geseng juga permangke, upacara ngaben sesegera mungkin. Kalau dipendam tidak diaben, wangke kamalan ngaran. Artinya jasad yang membawa penyakit namanya seperti Bhuta-Cuil. Itu disebutkan dalam Yama Tattwa. Kalau orang salah pati, ulah pati, tidak bisa langsung diupacarai seperti orang mati benar atau mati wajar ini. Di dalam Menawa Dharma Sastra disebutkan, apabila orang salah pati, ulah pati, langsung diupacarai dengan upacara ngaben, maka dosanya ini juga didapat oleh keluarganya, oleh orang yang ngentas atau orang yang memberikan petunjuk, dan begitu juga yang muputin upacara itu. Jadi semuanya kena dosa dari orang yang salah pati, ulah pati ini. Itu kalau disebutkan oleh Menawa Dharma Sastra. Ada juga yang disebutkan oleh Yama Purana Tattwa. Yanana wong mati salah pati ulah pati, tan wenang ka upacara kaya nguni. Wenang tibak akan ring sangyang ibu pertiwi, iri ke sira mayasa moyoga telung warsa. Itu bunyi dari Yama Purana Tattwa. Apabila ada orang yang meninggal salah pati ulah pati, itu tidak boleh diupacarai seperti orang yang mati benar atau mati wajar. Dia harus dikubur di ibu pertiwi. Di sana dia harus sampai 3 tahun. Itu disebutkan di dalam Yama Purana. Terima Bali TV.